Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Di video kali ini, setelah sekian lama aku nggak upload video, akhirnya aku upload video DIY lagi. Nah, kali ini aku akan bikin DIY lagi, yaitu membuat tempat perhiasan temanya rustic. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai beres. Nah, alat yang dibutuhkan yang pertama itu lem tembak, terus ada pensil, gunting, terus ini ada kertas sampul buku. Aku pakai buku yang bekas ya, jadi sampulnya digunting. Nah, selanjutnya ini ada kardus bekas. Aku pakainya nanti bakalan beberapa lapis karena kardusnya itu tipis. Terus selanjutnya ada kain goni, dan yang terakhir ini ada renda rajut. Ini yang lebarnya itu kurang lebih 1 atau 1,5 cm. Untuk yang pertama ini aku bikin dulu tempat kalungnya. Nah, tapi karena kardus yang aku pakai itu ini tipis banget, jadi aku bikin si kardusnya itu 3 lapis. Nah, tapi ini ukurannya itu aku kira-kira aja. Jadi dari satu kardus yang panjang itu langsung aja aku bagi 3 bagian buat dijadikan 3 lapis tempat kalung. Nah, di sini pada awalnya aku mau bikin tempat kalung yang kayak model talenan-talenan gitu. Tapi ternyata setelah digunting itu bentuknya jadi aneh banget, makanya bagian atasnya aku gunting aja, jadi agak membulat gitu sedikit gitu. Terus di bagian atas kanan kirinya aku gunting bentuk segitiga sedikit banget untuk nantinya itu dijadikan sebagai cantolan buat si kalungnya. Nah, setelah 3 bagian itu dilem, aku lanjut bikin penyangga untuk di bagian belakang si tempat kalungnya, jadi biar nanti dia itu bisa berdiri tegak. Nah, untuk penyangganya ini sama aku juga bikin dia 3 lapis, jadi biar kelihatan tebel dan bagus aja. By the way guys, kalau misalnya kalian agak keganggu dengan meja yang penuh coretan itu mohon maaf banget, karena kemarin itu kan aku pakai meja ini itu warnanya coklat, tapi karena culing banget jadi aku pasang wallpaper putih, tapi pada akhirnya mejanya malah dicoret-coret sama anak aku, jadi ya begitulah ya. Oke, lanjut. Nah, setelah si 3 lapisan kardusnya ditempel, aku langsung menempelkan kain goninya ke kardus yang pertama, yaitu kardus yang untuk tempat kalungnya. Nah, di sini untuk yang bagian depannya kalian kasih lebar, kasih lebihnya dari kain goninya itu. Nanti ditempel ke belakangnya. Nah, ini nggak apa-apa karena nanti untuk di bagian belakangnya kita akan tutup lagi dengan kain goni, jadi biar bagian depannya itu kelihatan rapi gitu. Nah, setelah itu di sini aku tempel untuk bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang tempat kalungnya ini aku dipas, jadi dipaskan dengan bentuk tempat cincinnya. Jadi kalau misalnya ada yang lebih-lebihnya itu diguntingin aja sampai rapi. Nah, jadi bagian depannya rapi, belakangnya juga rapi. Nah, setelah yang bagian tempat kalungnya selesai, ini aku lanjut bungkus penyangganya dengan kain goni juga. Itu langsung aja dibungkus lah ya, pasti kalian semua juga udah pada bisa. Nah, jangan lupa untuk dirapi-rapihkan ujung-ujungnya biar nggak ada
kain goni yang keluar-keluar gitu, karena si kain goni ini kalau misalnya digunting agak lumayan berudul gitu loh. Jadi kalau enggak yang ke lem, dia pasti bakal ada yang mencuat keluar gitu. Dan untuk kamu yang penasaran ini aku beli kain goninya di mana dan harganya berapa, kalian bisa cek video unboxing peralatan DIY aku, kalian scroll aja. Nah lanjut, ini setelah penyangga dan tempat kalungnya selesai dibungkus oleh kain goni, aku langsung pasang si penyangganya ke tempat kalungnya itu menggunakan lem tembak. Oke lanjut, setelah tempat kalungnya selesai, aku ini buat untuk tempat cincinnya. Jadi pertama-tama aku ukur dulu untuk 2 cincin itu lebarnya segimana, karena takutnya nanti kekecilan untuk 2 cincin sama ditambah hiasan di pinggirnya, jadi aku ukur dulu aja. Nah cara untuk membuat tempat cincinnya itu gampang banget. Ini aku cuman bikin 2 buah gulungan kain goni gitu, terus disamain ukurannya, dan sisi-sisinya aku langsung pakein pita biar tambah cantik. Nah tapi pada saat aku cobain si tempat cincinnya ini pakai cincin aku, ternyata pada saat dipasang cincin itu bagian belakangnya itu kelihatan kosong, jadi kelihatan bolong gitu loh. Nah makanya di belakangnya aku tambah lagi pakai kain goni biar pada saat dipasang cincin itu nggak kelihatan bolong. Dan yang terakhir ini aku buat tempat gelangnya. Nah si tempat gelang ini aku gunakan cover buku tulis bekas, jadi biar dia mudah dibentuk dan dibentuk bulat gitu ya. Jadi aku pakai cover buku bekas ini, terus aku lapisi dengan menggunakan kain goni. Nah tapi ini untuk ukuran panjangnya aku ngikutin panjang bukunya aja. Nah sedangkan lebarnya aku kira-kira aja, mungkin itu sekitar 4 atau 5 cm. Yang setelah dibungkus menggunakan kain goni, aku langsung membuat langsung dibentuk bulat gitu loh, kayak yang di video ya, kelihatan kan ya. Nah setelah dibentuk bulat kayak gitu, lanjut aku membuat penyangga untuk si tempat gelangnya. Nah tapi di sini pada awalnya kan aku mau bikin penyangganya itu satu aja gitu ya. Nah tapi ternyata dia itu nggak bisa berdiri tegak, makanya aku bikin penyangganya 2, jadi di bagian kanan dan bagian kiri, sedangkan bagian tengahnya itu aku biarkan bolong gitu biar nanti buat masang si gelangnya itu jadi gampang. Nah ini untuk penyangganya aku langsung setelah dibuat gulungan gitu, gulungan kecil, aku langsung bungkus pakai kain goni, dan setelah dibungkus aku langsung pasang di bagian bawah tempat gelangnya di bagian kanan dan kirinya gitu. Tapi setelah semuanya selesai, ternyata aku kelupaan buat pasang renda rajutnya di bagian di tempat kalung sama tempat gelangnya. Makanya di sini aku lanjut selesaikan pasang renda di tempat kalung sama gelangnya. Nah aku ini sengaja pasang rendanya itu di bawah tempat kalungnya, di bagian bawahnya, karena biar nanti si kalungnya pada saat dipasang di atasnya itu kelihatan gitu loh, jadi enggak ngeganggu si kalung yang nanti dipajang di situ. Nah ini dia hasilnya untuk tempat kalungnya. Terus untuk tempat gelangnya aku juga sama, ini pasang rendanya di sepanjang sisinya itu, karena biar nanti di bagian tengah ini itu si gelangnya bisa kelihatan. Nah terus untuk bagian bawahnya itu sengaja bolong gitu, jadi biar nanti pasang gelangnya mudah. Dan yang terakhir ini itu
tempat cincinnya. Nah, bagian bawahnya kan itu udah dilapisi ya, jadi nanti pada saat dipasang cincin itu bagian tengahnya nggak kelihatan bolong lagi gitu. So itu dia video tutorial membuat tempat perhiasan tema rustic part 2 ini. Semoga kalian suka dengan hasilnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya juga biar aku makin semangat bikin video DIY yang lain. Dan segitu aja video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video DIY selanjutnya.